Ya udah gue tutup pintu lagi, gue kunci, gue buka laptop, gue setel musik IDM kenceng-kenceng, terus gue lanjut lagi. Respect. Permisi Bang Andri, numpang-numpang cerita ini ya. Oke. Perkenalkan Bang, nama gue Marwoto, disamarkan. Maksud juga kalau disamarkan tuh bukan berarti Marwoto nggak bagus ya, tapi ya banyak nama lain gitu. Gue mau cerita pengalaman gue saat magang di Jakarta. Langsung aja nih ya Bang. Gue berasal dari salah satu kota kecil di Jawa Tengah, dan kampus gue itu salah satu kota sama tempat tinggal gue. Otomatis gue nggak pernah ngerasain yang namanya hidup sendiri Bang, atau ngekos. Ditambah karena gue anak cowok satu-satunya, jadi mama nggak pernah ngizinin buat tinggal sendiri gitu. Beda cerita kalau cuma nginep sehari 2 hari di rumah teman ya Bang. Oke. Nah waktu itu gue udah semester 4 akhir menjelang UAS. Dari prodi gue ngasih pengumuman magang untuk semester 5 beserta list perusahaan yang udah ada kerjasama sama kampus gue. Singkat cerita, gue akhirnya milih magang di salah satu stasiun TV di Jakarta. Otomatis saat itu gue harus ngekos kan, karena rombongan magang dari kampus gue yang cowok cuma gue. Pada akhirnya kosan gue beda sendiri dari teman-teman gue. Setelah magang berlangsung selama 2 minggu, gue udah punya gebetan itu, karyawan stasiun TV itu juga. Awalnya sih biasa-biasa aja Bang, sampai suatu ketika gue dan gebetan gue itu balik kemalaman, habis nongkrong di kafe dekat Kota Tua. Bagus nih cerita nih. Karena gebetan gue besoknya ada shift pagi walaupun hari Minggu, dan jam udah nunjukin pukul 23.30, gue saranin nginep aja di kosan gue. Bagus, nice move kapten, bagus. Awalnya bukan bermaksud buat mesum, tapi karena emang di kosan gue deket banget dari kantor dan cukup bebas juga. Setelah obrolan sana sini, akhirnya dia setuju tuh, dan kita langsung menuju ke kosan gue. Agreement lu gimana, gue pengen tahu dah. Sesampainya di kosan gue, waktu itu udah nunjukin tengah malam lebih, dan gue mempersilahkan gebetan gue buat istirahat di kasur. Gue tidur di lantai. Bagus, nice move kapten. Tapi pada akhirnya, karena dia gak enak sama gue, akhirnya dia nyuruh gue buat tidur di kasur aja, dibatasin sama guling. Takut gue masuk angin, kata gebetan gue waktu itu. Gak tahu karena apa, atau entah emang ada setan, kita mulai deket. Dan pas sebelum kita begituan, tiba-tiba ada suara kenceng banget. Cewek-cewek ketawa rame banget, kayak ketawa kuntilanak tapi kayak banyak banget gitu, kayak mau tawuran anjing. Dan pintu kayak ada yang gedor-gedor gitu Bang. Yang denger gak cuma gua tapi gebetan gua juga. Akhirnya karena jengkel kan, pintu gua buka, terus gua liatin kiri kanan lorong, gak ada apa-apa Bang. Ya udah gua tutup pintu lagi, gua kunci, gua buka laptop, gua setel musik IDM kenceng-kenceng, terus gua lanjut lagi. Respect. Emang kalau birahi udah di atas kepala tuh gitu men, setan juga lewat. Setan tuh tidak bisa Waduh. Gitu aja sih Bang, mungkin nilai moralnya jangan mesum di kosan aja sih. Sekian Bang Andri jika ada kesalahan. Best regards Marwoto anjing. Ya udah gue tutup pintu lagi, gue kunci pintu, gue buka laptop, gue setel musik EDM kenceng-kenceng, terus gue lanjut lagi. Yo, emang biasanya tradisinya gitu men. Gue nggak pernah ngekos, jadi gue nggak tahu rasanya gimana. Tapi kan teman-teman gue banyak yang ngekos. Biasanya, ketika mereka ingin melakukan hal-hal yang diinginkan, yang awalnya di depan pintu ada sendal, tiba-tiba dimasuki. Hordeng yang selalu terbuka, tiba-tiba tertutup. Yang padahal kamar itu tidak pernah menyalakan musik apapun sebelumnya, tiba-tiba terdengar suara musik. Dum, 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 dum. Tiba-tiba tidak lama, ada teman saya keluar, tidak mengenakan baju, ngerokok. Nah, kita tahu lah apa yang terjadi. Pasti dia benerin ubin. Ya. Selamat malam Bang Andri, Marwoto di sini gitu. Marwoto is here, yo. Semoga Bang Andri dan tim TNM sehat-sehat terus. Tim TNM cuman gua marah tim. Tapi bagus. Hari ini, tepat setelah gue nonton live malam Jumat lu, gue mau cerita-cerita sedikit sih Bang. Walau nggak bagus, semoga bisa sedikit menghibur. Sedikit cerita setelah balik dari magang di Jakarta waktu itu, gue minta ke mama buat ngekos di dekat kampus aja Bang. Dengan alasan karena tugas dan laporan makin banyak dan harus selesain bareng teman kelas. Juga karena mau skripsian, jadi biar lebih fokus ngerjainnya. Gue minta ngekos aja. Setelah perdebatan yang cukup alot dan panjang, akhirnya mama ngizinin tuh. Singkat cerita, setelah cari-cari tempat kos dan pindahin barang-barang,
gue akhirnya bisa ngerasain hidup sendiri lagi dan ngerasa bebas. Karena pada saat itu IQ gue masih terkubur dan otak gue belum tumbuh dengan sempurna, dan kos gue tergolong sangat bebas. Saat itu gue malah masuk ke jalan yang salah. Nah, biasanya kalau ke jalan yang salah pasti melakukan konferensi meja bundar dong. Bolos kuliah, jarang ngumpulin tugas, mabok, ngobat, bawa cewek. Kalau ngerokok gue dari SMP udah ngerokok ya bang. Pokoknya semua yang jelek hampir semua gue lakuin. Pokoknya gak jelas banget itu hidup gue jadinya. Mana semester terakhir juga kan. Tapi walau begitu, gue tetap bisa lulus tepat waktu, 4 tahun persis. Selepas lulus kuliah, gue balik ke rumah gue lagi kan. Otomatis kegiatannya setiap hari gue lakuin waktu di kosan udah gak bisa lagi. Akhirnya gue cari cara ini biar bisa bebas lagi, biar bisa happy lagi. Selang beberapa hari, temen gue ngabarin di kantor dia lagi butuh karyawan buat jadi tenaga di lab broadcast di kantor dia. Dia ngantor di salah satu kampus di kota sebelah. Gak banyak mikir, gue langsung ngeyain dan kirim CV dan kawan-kawannya ke dia. Singkat cerita, setelah beberapa hari tes wawancara, gue akhirnya diterima tuh. Dan langsung gue cari kos buat tempat tinggal gue. Sebelum akhirnya gue pergi merantau walau cuma di seberang, yang mana di kota sebelah, Mama selalu ngewanti-wanti buat jaga diri, perilaku, dan selalu ingat sama Tuhan terus. Tapi sepertinya orang ini udah jauh dari Tuhan. Sebagai anak muda yang belum mengerti manfaat investasi waktu itu, omongan mama yang gue jadiin angin lalu aja sih bang. Cuma gue yain biar mama seneng. Singkatnya lagi, gue udah jadi tenaga lab di situ. Selang 3 atau 4 bulan kerja di situ, gue akhirnya punya gebetan mahasiswa situ semester akhir. Setelah beberapa kali jalan dan bantuin skripsi dia, akhirnya kita jadian. Karena emang guanya yang bejat, habis jadian gue selalu ajak pacar gue itu hampir setiap hari. Dan selepas wisuda, gue ajak dia liburan ke pulau seberang berdua dengan alih-alih kado wisuda. Otak lu bego itu. Di sana kita cuma pesan satu kamar, nggak pernah sober sama sekali. Dan ya seperti cerita anak muda brengsek pada umumnya, selama beberapa bulan pacar gue bilang kalau dia hamil. Shock pastilah. Karena seinget gue, kondom itu kalau tinggal sebungkus, gue langsung beli lagi. Tapi ya mau gimana lagi, nasi sudah menjadi lemper isi abon. Ya mau gak mau, gue masih tanggung jawab. Karena menurut gue yang salah itu kelakuan gue, bukan bayi calon anak gue pada saat itu. Bagus. Cacian, tangis, hinaan semua keluar dari kedua orang tua gue dan pacar gue. Setelah beberapa hari, setelah suasana mereda, akhirnya gue dan pacar gue lalu nyiapin pernikahan ala kadarnya aja. Yang penting sah aja di mata hukum dan tetangga. Sama Tuhan juga deng. Singkatnya, dengan tabungan gue ditambah istri, akhirnya kita langsung beli rumah seadanya dulu. Paling enggak, masalah tempat tinggal kita udah gak pusing. Tiap bulan bayar aja. Lalu setelah kehamilan istri gue yang ke-8 bulan, gue waktu itu minjem HP dia karena emang mau kirim gambar dari HP dia. Gak sengaja lihat chat dari cowok. Lalu gue buka dan scroll ke atas-atas dan ternyata lucu banget WK. Ternyata waktu kita habis liburan selesai wisuda dia, seminggu setelahnya dia nginep hotel bareng cowok lain. Bagus. Dan cowoknya bilang gini, seinget gua aja ya bang, intinya apa itu anakku ya? Soalnya aku waktu itu lupa pakai ya. Anjing banget sih waktu itu, mau marah ke istri tapi nggak jadi. Karena gue inget dalam perut istri gue ada manusia yang lagi bobo, nunggu keluar dan nggak tahu apa-apa. Gue cuma takut aja terjadi sesuatu sama bakal anak gue ini sih bang. Gue pendem ini sampai sekarang. Ya mau gimana lagi? Mungkin ini balasan dari Tuhan karena kelakuan gue selama ini. Sekarang anak gue udah lahir dan gue mohon doanya buat istri gue yang udah di surga. Semoga usaha dia buat ngelahirin anak gue gak sia-sia. Dan gue janji buat bikin anak gue bahagia ke depannya. Anyway, setelah anak gue lahir dan dipanggil istri gue saat ngelahirin bidadari kecil gue, sekarang gue jadi jauh lebih baik sih bang. Walaupun tinggal rokok yang susah dihilangin, tapi ya gue sekali lagi cuma minta pemakluman aja sih. Sekarang anak gue udah berumur 3 tahun. Dan gue udah pindah kerja dari kampus itu. Jadi tiap gue lagi dinas luar kota atau luar pulau, mama sama bapak gue selalu ke rumah buat nemenin anak gue. Emang sejelek-jeleknya anak, kalau anak udah minta apapun sama orang tua selalu ngusahain. Respect ke seluruh orang tua yang ada di bumi. Sekian Bang Adi ceritanya, maaf agar semoga tetap thank you so much man. Roller coasternya unexpected ya, unpredictable.
Marwoto dimanapun lu hebat men. Dengan semua apapun yang ada dalam hidup lu itu, gue kalau jadi lu gue bakal bingung mau ngapain sih. Gak expect lu tiba-tiba blek kayak gitu. Semoga anaknya sehat terus ya. Semoga anaknya bakal bisa menjadi kebanggaan di lain waktu, di lain kesempatan. Respect man. Respect. Malam minggu gue tahu kok banyak yang nggak jalan karena PPKM dan lain sebagainya, atau karena nggak punya pacar. Buat lo yang nyari cewek nggak dapat positive thinking, mungkin jodoh lu cowok, kita nggak ada yang tahu.